السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada surat Al-Fatah pada ayat 11. Pada ayat 11 surat Al-Fatah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqul mukhallafuna minal a'rab. Nanti orang-orang Badui yang tidak ikut pada perjalanan beliau ke Makkah untuk berhaji yang kemudian berhenti di daerah Hudaybiyah itu berkata, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Mereka orang-orang Badui yang mereka itu tidak mau ikut Nabi karena melihat ini sebagai suatu tindakan yang beresiko. Mereka berkata, syaghalatna amwaluna. Kami ini disibukkan oleh harta kami dan keluarga kami. Kami ini disibukkan oleh keluarga kami, oleh harta kami. Kami tidak bisa ikut berangkat. Fastaghfir lana. Tolong mintakan ampun buat kami. Memangnya yang lain itu tidak punya keluarga? Memangnya yang lain itu tidak punya kerjaan? Itu. Yang lainnya itu memang tidak punya keluarga yang perlu diurus, tidak punya kerjaan yang perlu diurus. Apa begitu? Ada keluarga, ada kerjaan yang perlu diurus. Fastaghfir lana, mintakan ampun. Oh, jadi kalau begitu kalau orang itu repot, dia bisa tidak perlu membela Allah Ta'ala. Kalau orang itu repot, dia punya alasan untuk tidak membela Allah Ta'ala. Repot bagaimana? Repot, saya repot, ada banyak kerjaan. Jadi saya tidak bisa membela Allah Ta'ala. Begitu. Terus diampuni, apa begitu? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengucapkan sesuatu dengan lidah mereka yang tidak sama dengan hati mereka. Hati mereka itu takut. Hati mereka itu takut, tidak berani berperang, pakai alasan kami ini repot, tidak bisa berperang. Pertanyaannya sekarang dari Allah Ta'ala, Qul faman yamliku minallahi syai'an. Katakan, siapa yang bisa melindungi kalian dari keputusan Allah Ta'ala, dari tindakannya Allah Ta'ala. Kalau bagaimana? In arada bikum dharran aw arada bikum naf'a. Kalau Allah Ta'ala itu mau ngasih musibah, bisa tidak kalian mencegah? Iya, tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala mau ngasih rezeki, bisa tidak mencegah? Tidak bisa. Allah Ta'ala itu kalau mau ngasih rezeki ada caranya. Bukan seperti kita. Kita itu ujuk-ujuk ngasih orang, mau saya kasih. Allah Ta'ala tidak. Orang itu diberi Allah Ta'ala sesuatu yang membuat dia matang.
kemudian dikasih rezeki Allah Ta'ala. Kalau tidak begitu, tiba-tiba datang rezekinya lah. Dia tidak apa ini apa ini, ini apa. Tapi kalau dia Allah Ta'ala diberi kesempatan, dimudahkan, dan dia mau untuk berbuat baik, datang kemudahan yang jauh lebih besar dari usaha yang dia kerjakan. Itu caranya, bukan tiba-tiba. Itu kan Allah Ta'ala bisa ngasih surga, itu sudah jawabannya, bisa. Tapi bukan sekarang surga itu, bukan sekarang lah, ada waktunya, gitu ya. Bukan sekarang surga. Sekarang kita oleh Subhanahu Wa Ta'ala diminta untuk berbuat yang perbuatan itu kemudian mengundang rahmat Allah yang lebih besar, loh, gitu. Nah, jadi jangan saya repot tidak bila Allah Ta'ala. Kalau misalnya ke dokter misalnya anaknya sakit misalnya, istrinya sakit misalnya, lalu dia bilang kepada istrinya, repot saya ya. Nah, jadi bagaimana ya? Sudah sembuh sendiri saja, tidak bisa. Repot. Nah, anaknya sakit ya, repot nak, bapak repot nak, kamu jangan sakit silakan, tapi saya tidak bisa ke dokter, tidak bisa. Begitu ya. Lalu dokternya bilang repot, bagaimana? Saya ini repot. Nah, gitu ya. Saya repot. Nah, saya tidak bisa mengobati orang. Bagaimana? Nah, apa begitu? Nah, tidak bisa. Jangan. Atau bahkan Allah Ta'ala bisa memberi rezeki sama saja. Iqbal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Allah Ta'ala itu tahu mendetail apa yang ada dalam hati kalian, tahu Allah Ta'ala itu. Tidak usah ngapusi Allah Ta'ala. Ayat 12, bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Kalian itu ya sebenarnya, kata Allah Ta'ala, mengira bahwa Nabi itu tidak akan kembali pada keluarganya. Bagaimana bisa kembali? Nabi berangkat ke Mekah, yang sebelumnya Nabi itu memerangi orang Mekah. Orang Mekah diperangi oleh Rasulullah. Sekarang berangkat ke situ, tanpa bawa senjata, tidak bisa. Pasti binasa mereka. Pasti binasa. Jadi Nabi itu salah. Orang beriman itu salah. Yang benar kami tidak berangkat. Mereka itu salah. Setelah perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, Khandaq, sekarang berangkat ke sana. Itu cari mati namanya. Kami enggak, kami orang pinter. Nabi itu salah, orang beriman itu salah. Yang benar kami. Nah, gitu ya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan keputusan itu, pandangan itu dijadikan indah dalam diri kalian. Nah, lihat kami orang pintar, kami tidak asal-asal bela Allah Ta'ala. Gitu ya. Kami ya bela, tapi tidak sampai membinasakan diri kami. Ya kami hanya ngomong-ngomong saja. Gitu ya. Kalau ngomong-ngomong itu bijaknya kami. Tapi kalau sampai itu membawa resiko kehilangan nyawa, enggak. Gitu. Wa dhanantum dhanna saw, dan kalian itu mulai bersangka buruk kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Padahal kalian itu kuntum qauman buruk, kalian sendiri yang binasa. Allah Ta'ala mengatakan yang binasa itu bukan yang membela Allah Ta'ala, yang tidak membela Allah Ta'ala itulah yang binasa. Gitu ya. Yang binasa itu bukan orang yang gitu ya, yang bela Allah Ta'ala, tidak. Yang sebaliknya, yang tidak bela Allah Ta'ala, yang merasa dirinya selamat, yaitu yang binasa Allah Ta'ala. Orang yang merasa dirinya selamat kalau tidak bela Allah Ta'ala, itu yang binasa. Sebaliknya, orang yang bela Allah Ta'ala, meskipun nanti konsekuensinya mati syahid, itu yang selamat. Salah kalian itu. Diulangi lagi Allah Ta'ala. Baik. Ayat 14, wa man lam yu'min billah wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak membela Allah Subhanahu wa taala, tidak membela Allah Taala Rasulnya, Allah Taala menyiapkan buat mereka itu neraka yang bernama sa'ir. Hati-hati. Kalau kalian tidak bela Allah Taala menyiapkan neraka yang bernama sa'ir. Baik. Ini ancaman dari Allah Taala. Ini suatu ancaman dari Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak membela Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala
akan menyiapkan buat dia neraka yang bernama Sa'ir. Ayat 14, walillahi mulkus samawati wal ardh. Miliknya Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit dan yang di bumi. Allah taala mengatakan bahwa semua yang di langit dan di bumi ini kalian, bumi yang kalian tempati, orang kafir, itu miliknya Allah taala. Semuanya miliknya Allah taala. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan jadi mulia. Begitu ya. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca, ya. Yang sudah kita baca, perlu kita ulangi lagi. Sudah kita baca, ya, bahwa Nabi itu oleh Subhanahu wa taala dikirim, ya, untuk apa? Ya, agar Nabi itu memberikan ayat 9 dari surah Al-Fatah, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila, agar kalian itu memuliakan Allah taala, mendukung Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian itu bertasbih mensucikannya pagi dan petang. Begitu ya. Semua yang kita kerjakan itu latar belakangnya, dasarnya adalah apa? Adalah untuk memuliakan Allah taala. Semua yang kita kerjakan itu dasarnya untuk memuliakan Allah taala. Mau jihad, mau sabar, mau syukur, mau takwa, mau ridho, mau taat, namanya macam-macam. Isinya satu, memuliakan Allah taala. Namanya macam-macam, ada takwa, ada sabar, ada ridho, ada syukur, ada tawakal, ada jihad dan sebagainya. Namanya macam banyak, semua nama banyak. Tapi itu belakangnya, di dalamnya isinya adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Lalu ayat 14, lihat di sini. Sayaqul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha zaruna nattabi'akum. Sewaktu saya selesaikan dulu ayat 14. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah taala bisa mengampuni siapa yang kehendaki, mengadab siapa yang kehendaki, wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat 15, sayaqul mukhallafuna, orang-orang yang tidak ikut tadi itu, ya, idzan talaqtum ila maghanim, waktu kalian itu menuju kepada ghanimah, hasil dari peperangan tadi, litakhuduha, waktu kalian mau mengambilnya, apa kata mereka? Zaruna nattabi'akum. Kami mau ikut. Gitu ya. Yaitu di sini dikatakan mereka itu waktu tidak mau, gitu ya, ikut suatu peperangan. Waktu mau ke Khaybar, waktu mau mengambil, Khaybar kan gampang, lain dengan Khandaq, lain ya. Khandaq itu sahabat bersabar selama hampir 3 minggu lebih. Lalu setelah itu, ya ini orang Badui tidak mau ikut. Setelah itu Nabi hanya mengizinkan siapa yang mau ke Khaybar adalah mereka yang ikut perang Khandaq. Di perang Khandaq mereka hanya menunggu saja, menunggu sebuah hipermarket. Begitu ya, kalah hipermarket. Ya, besar Khaybar itu. Ada ladangnya, ada uangnya, ada semuanya ada. Gitu ya. Tahu, orang Badui tahu, ini hipermarket ini. Super hipermarket besar, isinya ini. Zaruna natabikum, mau ikut tidak bisa. Yang sebelah sana ada enak, Khandaq tidak ikut, Khaybar ikut. Tidak bisa. Begitu ya. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mau merubah keputusannya Allah Taala. Allah Taala yang berkata tidak boleh ikut ke Khaybar, yang tidak ikut Khandaq. Sekarang mau dirubah, kami ikut ya. Yang mengatakan, yang memerintahkan Nabi untuk melarang itu Allah Taala. Qul lan tattabi'una, enggak usah ikut kalian. Kadzalikum
Qala Allah min qabl. Nabi Allah Ta'ala sudah mengatakan sedemikian sebelumnya. Fasayaqulun, nanti mereka berkata, bal tahsuduna, oh kalian hasud ya. Kalian hasud pada kami ini gampang dapat ghanimah, kalian melarang kami loh, melarang kami. Kami sudah berbuat di suatu peperangan, suatu perjuangan, tiba-tiba kalian waktu mau ikut enaknya loh, ya tidak bisa. Sama dengan kerja, setelah kerja mau berangkat ambil gaji, bareng ya, ada apa? Bagi dua ya, apa sih? Yang kerja saya kok gajinya bagi dua, ya tidak bisa lah. Begitu ya, berangkat gaji dua, ya tidak bisa lah. Tidak bisa. Visa buat 2 orang, betul. Paspor buat 2 orang, fotonya 2 paspor. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Visa 2 orang, paspor 2 orang, itu apa? Gitu ya. Tiket pesawat bayar 1, duduknya 2, apa begitu? Pangku-pangkuan, itu apa? Ada maksud dia kalah. Yang bayar ya itu juga si kursi. Loh, saya ini ngantarkan orang haji sampai ikut haji sekali. Loh, tidak bisa lah. Tidak boleh. Ya, siapa yang bayar dia yang lah. Kalau tidak barangkali mau mengantarkan, tidak bisa. Ya. Balkan la yafqahuna illa qalilan. Nah, di sini Allah Ta'ala berkata, mereka itu kata Allah Ta'ala sebenarnya tidak ngerti apa-apa mereka itu. Begitu ya. Mereka itu sebenarnya tidak ngerti apa-apa lah. Ya. Mereka itu sebenarnya tidak ngerti apa-apa lah. Begitu ya. Karena tidak ngerti, jadi yang dilihat dalam agama ini keuntungannya. Kalau agama ini menguntungkan secara materi, ya kami mengaku sebagai orang beriman. Kalau tidak, ya tidak lah. Gitu ya, dia dulu agama ini menguntungkan secara materi apa tidak loh. Gitu ya. Agama ini bukan menguntungkan secara materi, ada apa? Gitu. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita sebagai orang mulia, yaitu orang yang setidaknya orang beriman itu tidak menzalimi orang lain. Al-muslim man salimal muslimun min lisan wa yadi. Orang muslim itu orang yang tidak orang yang muslim lain selamat dari dia dan tangannya. Ya Rasulullah, kata sahabat, saya itu tahu dari mana kalau saya itu baik. Idza qala jarib ahsanta qad ahsanta. Wa idza qala jarib ahsa'ta qad ahsa'ta. Kalau tetangga mengatakan baik, kamu baik. Tetangga mengatakan jelek, kamu jelek. Nah, begitu. Nah, tetangga ukuran tetangga, tetangga saya ini baik, ya. Tidak mengeluarkan suara yang mengganggu, gitu ya. Kalau ngirim tidak hanya ngirim baunya makanannya dikirim sekali, bukan baunya tidak dikirim, tapi makanannya dikirim sekali loh. Begitu ya, begitu Nabi kasih contoh. Nabi kasih contoh begitu. Nabi kalau Aisyah masak, kamu tambah airnya supaya bisa dikirim ke sana kemari. Nah, begitu ya. Kalau sedikit saja kasih baunya kirim ke sana kemari. Setiap hari ganti baunya, barangnya tidak ada. Tidak. Nah, itu baik. Suka ngirimin makanan. Nah, kalau ngomong enak. Baik. Nah, itu agama. Betul ya. Itu orang beriman. Ini bukan bertetangga secara person ya, juga negara. Nah, ya, jangan negara bertetangga ngirim rudal, misil, bom semua dikirim lah. Itu hasil dari beriman, itu hasil dari kekafiran lah. Itu hasil dari kekafiran. Betul apa itu lah? Gitu ya, apa itu betul? Nah, gitu ya. Orang kafir tidak tahu kalau itu salah. Nah, orang kafir tidak tahu kalau itu salah. Nah, loh, enggak, saya bilang salah. Karena tidak beriman ngirim rudal. Mana ada orang muslim ngirim rudal sesamanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada ketidakcocokan misalnya, tidak ada masalah. Dua negara Islam misalnya tidak cocok misalnya, ya biasa saja. Gitu ya. Tapi tidak sampai ngirim roket, rudal, misil, tidak. Gitu ya. Tidak cocok, gitu ya. Tidak sampai memulangkan kedutaan besarnya, tidak. Ya. Gitu ya. Mau nutup kedutaan, ya sekedar itu saja. Tapi ini tidak ngirim rudal, misil, sekian ribu orang tewas, bangunan hancur, itu betul. Nah, begitu, itu betul. Hasil dari tidak beriman ya itu. Apa mereka tidak melihat apa orang Islam mengerjakan begitu? Itu tidaklah. Iya, berarti itulah hasilnya Islam. Islam tidak ngirim rudal, misil, roket, gitu ya? Tidak. Kalau tidak beriman hasilnya begitu. Kerusakan yang dihasilkan dari kekafiran besar sekali. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan ayat, gitu ya.
Selanjutnya ayat 16, Qulil mukhallafin al-a'rab. Nah, katakan kepada orang-orang Badui itu, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Orang-orang Badui, kalian itu masih ketemu orang Quraisy sudah gemetar begini. Nanti ada lagi yang lebih hebat. Uli ba'sin syadid. Nanti ada kaum-kaum yang lebih hebat. Orang Persia, orang Rum, Hawazin, Saqif. Suku Hawazin, suku Saqif hampir mengalahkan Nabi. Hampir mengalahkan Nabi. Hebat. Jumlahnya sahabat banyak. 12.000 orang kalah. Hampir kalah. Kalau tidak jauh kalah. Lalu nantinya di Persia bisa dikalahkan, Romawi bisa dikalahkan. Tuqatilunahum aw yuslimun. Kalian semua membantai mereka atau mereka masuk Islam. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Mestinya begini ayat ini. Fa in tuti'ullaha wa rasulahu. Kira-kira begitu. Kalau kalian itu mentaati Allah Taala, mentaati Rasulnya, yu'tikumullahu ajran hasanah. Nanti kalian akan diberi pahala balasan yang baik. Gitu. Memerangi itu pertamanya memang biasa. Sama dengan petinju misalnya. Petinju. Saya dibayar berapa? Belum dibayar, sudah abu semua sini. Gitu. Nanti dia selanjutnya naik ring lagi, mulai naik bayarannya. Begitu. Jangan kita hasad, iri dan gimana. Petinju yang dipukuli, Anda dibayar kok banyak loh. Anda mau tadi dipukuli. Gitu ya, 2 detik dipukul begini geblak gitu. Begitu ya, Anda mau tadi bayar sekian, rahangnya patah mau tak? Begitu ya, mau tadi bayar sekian, gitu ya, bayar 2 miliar, rahangnya patah. Iya kalau kembali bagaimana? Bisa makan kita, dipukul begini misalnya. Iya kalau hidup, kalau mati bagaimana? Dipukul gegar otak mati bagaimana? Ini sudah dari dulu dipukul, petinju ini. Sekarang dia tinggal terima uangnya. Begitu loh. Orang itu hidup jangan mulai sejak awal minta gampang. Orang yang kita lihat sekarang itu gampang, dulunya sulit. Begitu ya. Kalau kita mengukur apa? Mengukur materi katakan sama dengan membaca bahasa. Anda kok gampang ya bisa baca Arab loh. Ini dari dulu dibaca, terus dibaca. Nah, kalau saya baca satu persatu tidak selesai nih. Dilirik saja kemudian diterangkan. Nah, bukan dibaca begini, dilirik saja kemudian diterangkan. Nah, begitu ya. Kalau baru belajar ya saya baca, ya silakan sabar lah. Begitu ya. Semua yang dihasilkan yang kelihatannya mudah, dulunya sulit. Nah, begitu ya. Dulunya sulit. Sekarang yang kelihatannya mudah, dulunya sulit. Nah, Allah Taala nanti akan memberi balasan yang baik, yaitu surga. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl yu'adzibukum 'adzaban alima. Kalau kalian nantinya tidak ikut lagi seperti sekarang, gitu ya. Kalau kalian nantinya waktu ada musuh-musuh yang besar itu kalian tidak ikut lagi seperti sekarang, yaitu tidak mau ikut ke Hudaybiyah seperti sekarang ini. Nah, yu'adzibukum 'adzaban alima. Diazab loh ya. Jadi kalau kita itu mau menjauhkan diri dari membela Allah Ta'ala, ketahuilah kita itu mendekatkan diri kita pada neraka. Yang mengatakan Allah Ta'ala, bukan saya. Mengatakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengancam orang yang tidak mau membela Allah Ta'ala itu diancam neraka. Nah, jadi bukan suatu kepandaian itu, suatu kebodohan. Dia mengatakan Allah Ta'ala, ya kalian tidak mau membela Allah Ta'ala, ya, saya ancam ke neraka. Gitu. Allah Ta'ala mengatakan, bukan saya. Nah, gitu ya, hati-hati. Begitu ya, kita itu nanti, gitu ya, kita nanti disuruh jalan di sirat. Nah, jalan di sirat. Nah, begitu ya, kita membawa dosa. Bisa saja Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, karena dulu kita pernah membela Allah Ta'ala. Nah, itu kalau di dunia sekarang tidak pernah bela Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, dibiarkan Allah Ta'ala jatuh bagaimana? Siapa yang dulu? Nanti setelah itu lama baru Nabi nanti syafaat. Kapan Nabi syafaat? Jatuh langsung berangkat gini, ke atas. Masuk neraka terus langsung naik ke atas. Belum lama.
Nabi masih mengajukan kepada Allah Ta'ala, ya silakan keluar lah. Ya orangnya sudah terkena api neraka lah. Ini bukan karantina ini. Nah, ini azab. Begitu ya, jangan lalu kita terpukau dengan hadisnya Nabi. Siapa membaca begini, Allah merubah jadi terutama sutul qaimah dan seterusnya, nanti bersama saya. Di mana syafaat itu? Di mana? Di neraka ya jangan. Harus masuk neraka? Tidak harus lain. Kenapa? Jangan kita terpukau. Ada syafaatnya Nabi. Di mana? Di neraka. Ya jangan. Begitu ya. Jadi jangan kita terpukau dengan syafaatnya Nabi. Jangan. Begitu ya. Itu Nabi menjanjikan kita kalau kita masuk neraka. Boleh tidak ada masuk neraka? Boleh. Nabi usahakan. Di dunia sudah diusahakan. Bukan lalu menyediakan diri kita diazab oleh Allah Ta'ala. Jangan. Siapa yang masuk neraka? Loh katanya dikasih syafaat. Ya apa? Itu orang-orang yang di dunia sudah terlampau banyak dosanya. Inna syafa'ati li ahli al-kabari min ummati. Syafaat saya itu bukan buat orang yang berlaku dosa besar umat saya. Berapa besarnya? Tidak tahu. Seberapa besarnya itu tidak tahu. Buat kita itu dosa kecil, buat Allah Ta'ala itu dosa besar, masuk neraka. Hati-hati, tidak ukuran kecil besar itu bukan ukurannya kita, Allah Ta'ala. Masuk neraka kita. Bagaimana? Di dunia Allah Ta'ala kasih kesempatan. Itu loh, ada orang menghina Islam, ada orang melawan Islam. Yang menyiapkan melawan Islam itu Allah Ta'ala. Disiapkan oleh Allah Ta'ala melawan Islam, menghina Islam, memerangi orang Islam. Yang menyiapkan Allah Ta'ala. Lah kalau orang kafirnya baik semua baik, orang kafirnya tidak menghina Islam, tidak melawan orang Islam, tidak menghalang-halangi, tidak bisa. Kita yang rugi. Kalau orang kafir itu baik, kita yang rugi. Kalau orang kafir itu baik, kita yang rugi. Nah, kalau orang kafir itu baik, kita yang rugi. Kenapa? Karena kita tidak ada kesempatan membela Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang kafir yang mulai menghina dan sebagainya, ya kita jawab. Ada yang dengan senjata, ya dengan senjata. Orang kafir itu berjuang, cuma tidak masuk surga. Nah, berjuang orang kafir itu tidak masuk surga. Kita masuk surga. Begitu ya. Sebagaimana waktu perang Uhud dijawab oleh Umar Khattab. Apa itu al-harbu sijal, yaumun lana wa yaumun alaina. Perang ini gantian. Sehari kita kalah, sehari kita menang. Tidak. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Yang masuk neraka dari kalian di neraka, kami di surga. Tidak sama. Jadi soal gantian, ya gantian mungkin menang kalah. Tapi kalau kita kalah di surga, kamu kalah menang di neraka. Rugi orang kafir itu. Orang kafir itu rugi. Baik. Selanjutnya ayat 117. Laisa 'alal a'ma haraj. Kalau orang itu tidak kelihatan, ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ikut. Wala 'alal 'araj haraj, buat orang yang pincang misalnya, gitu ya, orang yang cacat, itu haraj, tidak usah berangkat, ya tidak apa-apa, gitu ya. Wala 'alal marid haraj, yang sakit juga tidak usah berangkat, tidak apa-apa, gitu ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang mentaati Allah Ta'ala Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Begitu ya. Allah Ta'ala di sini pakai bahasa yang halus sekali. Gitu ya. Bahasa yang halus sekali. Kalau orang tidak bisa berangkat, ya mungkin karena dia cacat, gitu ya. Karena dia buta, bagaimana mau membela Allah Ta'ala? Tidak kelihatan apa-apa, bahaya. Gitu ya. Atau sakit yang lainnya, gitu ya. Di tempat tidur, ya sudah. Tetapi yang bisa berangkat lah, itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala kalimat itu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, yaitu mentaati Allah Ta'ala, ya, siapa yang bisa, hendaklah dia mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau menyiapkan surga yang di dalamnya yang mengalir sungai. Nabi bersabda kepada para sahabat, kalian itu ya di Madinah itu ada orang-orang yang kalian kemanapun kalian berada, dia ikut kalian. Yaitu orang-orang yang tertahan oleh uzur, ya sakit, ya lemah dan sebagainya lah, nggak bisa.
gitu ya, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan dan sebagainya. Mereka kemarin berangkat, niatnya yang ada, tidak ada, kekuatannya tidak ada, tapi ada niat lah. Loh, kalau ini tidak ada niat sama sekali, niat saja tidak ada, niat saja tidak ada. Bayangkan, gitu ya, niat tidak ada, tidak berbuat baik, hati-hati, hati-hati. Wa man yatawalla yu'adzibhu azaban aliman. Siapa yang tidak mau ada azab yang pedih. Ini sakit, tidak bisa berangkat, niatnya baik, surga Allah Ta'ala. Nah ini sehat, kesehatan, bisa berangkat. Kenapa tidak mau berangkat? Hati-hati lah. Jadi jangan kita itu merasa mulia kalau kita tidak bela Allah Ta'ala. Tapi kok banyak ya loh, jangan ikut orang banyak lah. Yang tidak bela Allah Ta'ala itu banyak memang, yang bela sedikit. Karena orang mulia itu sedikit. Jadi yang bela Allah Ta'ala itu sedikit, tidak banyak. Jangan kita melihat kok sedikit yang bela Allah Ta'ala. Yang tidak bela itu banyak loh. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang tidak bela Allah Ta'ala. Lihatlah orang yang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ayat 15. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala meridhoi gitu ya, orang-orang yang membaiat engkau ya Rasulullah di bawah pohon. Nah, gitu ya, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah Ta'ala tahu isi hati mereka. Allah Ta'ala tahu isi hati mereka. Yang penting kalau mereka itu zahirnya, tampaknya membaiat engkau ya Rasulullah, ya sudah saya meridhoi mereka. Nah, ya. Apa hasilnya? Fa'anzalas sakinah alaihim. Kasih ketenangan. Ketenangan itu tidak bisa diciptakan. Ketenangan tidak bisa diciptakan. Nah, gitu ya. Ketenangan tidak bisa diciptakan. Ketenangan itu dari Allah Ta'ala. Nah, itu balasan hadiah dari Allah Ta'ala karena membela Allah Ta'ala. Loh, begitu. Oh, begitu ya? Iya. Nah, kalau tidak membela, tidak bisa dikasih ketenangan. Tidak ada gunanya ketenangan. Begitu ya. Sama dengan tidak mungkin tenang dia, tidak mungkin tenang. Orang salah tidak mungkin tenang. Nah, meskipun dikasih obat tenang, gitu ya, obat tenang itu menenangkan sarafnya, tenang. Orang dikasih morfin tenang dia. Orang dikasih morfin tenang dia. Apa jiwanya tenang? Tidak. Tidak. Nah, gitu ya, apa jiwanya tenang? Tidak. Orang dikasih morfin tenang dia. Kokain tenang. Nah, makanya ada produk namanya Coca-Cola. Coca-Cola itu ada kokainnya, tidak tahu sekarang. Dulunya ada kokainnya, dan obat hal semacam itu, agar orang tidak kecanduan kokain, dibuatkan kokain yang ringan, namanya Coca-Cola, agar orang tidak kecanduan kokain, diberi nama, dibuatkan minuman namanya Coca-Cola, begitu ya. Tenang memang. Orang minum khamr, mungkin dia ada ketenangan. Yang tenang itu badannya, bukan jiwanya. Nah, gitu ya. Kalau badannya yang tenang, kalau badannya yang tenang, gitu ya. Tapi jiwanya tidak tenang, tidak ada kemuliaan. Nah, kalau jiwanya tidak tenang, tidak ada kemuliaan. Badan tenang bisa saja. Orang lepas badannya begini di rumah sakit, tenang dia, gitu ya. Tenang. Tapi tidak ada kemuliaan. Yang disebut kemuliaan itu kalau yang tenang jiwanya. Nah, kalau jiwanya tenang, meskipun badannya sakit, seperti Nabi Ayub misalnya, badannya sakit ya, tapi jiwanya tenang. Sakit badannya, tapi jiwanya tenang. Nah, para nabi misalnya, tidak harus fisik mereka misalnya itu menyenangkan, misalnya enak, lapar kok, gitu ya, lapar. Bagaimana lapar bisa tenang? Tidak bisa tenang. Tapi yang tidak tenang apa? Tubuhnya, bukan jiwanya. Gitu ya. Yang tidak tenang itu tubuhnya, jiwanya tenang. Tubuhnya ya sih orang lapar. Gitu ya. Dia bagaimanapun lapar ya lapar lah. Gitu. Lapar ya lapar. Begitu ya. Wa asabahum fathan qariba. Nanti mereka itu diberi apa? Diberi balasan berupa fathan qariba, yaitu diberi pertolongan berupa bisa
membuka Mekah sebentar lagi, fathan qariba. Itu saja. Wa ma ghanima katsira. Nanti ada sebentar lagi ghanimah yang banyak ada. Tapi waktu Nabi sudah tidak ada. Nanti kalau Nabi sudah tidak ada, datang nanti ghanimah. Waktu zamannya Umar bin Khattab datang ghanimah. Waktu zamannya Nabi ada, gitu ya, kadang-kadang, gitu ya. Tapi tidak sebanyak nanti waktu zamannya Umar bin Khattab. Begitu ya, Umar bin Khattab nanti banyak. Abu Bakar tidak begitu banyak, zamannya Nabi sedikit, nanti banyak. Gitu ya. Sejalan dengan kualitasnya manusia menurun, uangnya banyak. Begitu ya, uangnya banyak. Uang itu kalau itu uang banyak, kualitas manusia menurun, berbanding terbalik. Begitu ya, berbanding terbalik. Kalau uang itu banyak, materi banyak, kualitasnya manusia itu menurun. Gitu ya. Kalau uangnya sedikit, naik kualitasnya manusia. Kenapa? Muncul, kelebihannya muncul. Begitu ya. Begitu uangnya banyak, tidak muncul kelebihannya, biasa saja. Begitu dia uangnya sedikit, muncul kelebihannya, keberaniannya, kejujurannya, gitu ya, amanatnya, kemuliaan muncul semua. Jiwa-jiwa yang baik itu muncul semua. Begitu ada uang, hilang semua itu sudah. Uangnya banyak, hilang juga. Sudah tidak perlu jujur, itu perlu. Perlu kemuliaan, jujur tidak perlu. Gitu ya, amanat tidak perlu. Tidak perlu buat apa? Ada apa? Anda kok keberatan kalau saya tidak jujur? Kenapa sih? Anda jujur. Anda punya apa sih? Anda ini jujur, baik, ikut pengajian. Saya tidak. Apa? Gitu ya, saya mengambil uangnya sana sini sana, ya tidak apa-apa lah. Anda kok ribut lah, gitu ya. Tapi zahirnya saya punya uang haram, menurut katanya Anda uang haram. Masalah, gitu ya. Anda tidak usah ribut-ribut mengenai agama. Gitu ya. Yang penting uangnya ada kok lah. Menurun, mentalnya manusia itu menurun, sejalan dengan materinya bertambah. Gitu ya. Apa salah uangnya? Uangnya tidak salah. Uangnya tidak salah. Yang salah manusia yang cara melihat dari materi tadi. Nah, daripada repot-repot kita itu harus mengelola materi, Allah Ta'ala membatasi. Jangan usah banyak-banyak, percuma. Kalian tak kasih banyak, lama-lama tidak kuat, percuma. Begitu ya, percuma. Nah, begitu ya. Kalau saya kasih banyak percuma, lebih baik saya kasih terbatas saja. Ya, baik. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala itu dia itu aziz. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu dia aziz, baik. Sekarang aziz dan bijaksana. Aziz dan bijaksana. Aziz itu selalu di awal kata. Gitu ya. Azizur Rahim ada. Nah, gitu ya. Aziz ketemu Rahim bisa. Gitu ya. Aziz ketemu Rahim bisa. Gitu ya. Aziz ketemu Rahim bisa. Nah, gitu ya. Tetapi aziz di bagian kedua jarang, kecuali satu. Qawiyun aziz. Nah, qawiyun aziz. Orang itu dia kuat, karena kuat dia mulia, karena mulia dia bijaksana. Jadi kalau orang itu lemah, tidak mulia dia. Kalau tidak mulia dia bijaksana dia. Tidak ada dikerjakan. Nah, tapi kalau dia kuat, tidak, saya bisa masak. Masak dia. Nah, hakim. Nah, jadi itu langsung cepat itu. Qawiyun azizun hakim. Nah, kalau orang itu tidak bijak, karena dia tidak mulia, kenapa? Karena dia lemah. Nah, jadi orang itu kuat dulu, baru dia bijak. Setelah bijak, hakim dia, tepat di dalam memutuskan apa yang mesti dikerjakan. Nah, karena dia punya kekuatan. Nah, kalau tidak punya kekuatan tidak bisa. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan kita menganggap melihat orang-orang itu jujur baik, ya mungkin jujur. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan tantangan yang besar, belum tentu bisa dia. Nah, belum tentu bisa. Nah, mungkin baik dia jujur, tapi sebagai apa dia? Kalau hanya untuk urusan yang remeh bisa, urusan yang besar bahaya, tidak kuat, perlu kekuatan. Kalau dia sudah kuat, aziz dia menjadi mulia. Nah, begitu dia mulia dia bijak. Begitu. Ya. Ayat 20 wa'adakumullahu maghanima katsiran ta'khudunha. Allah nanti kasih, diulangi lagi, nanti saya kasih kata Allah Ta'ala. Gitu ya. Tapi bukan sekarang. Ta'khudunha fa'ajjalakum hadhihi. Sekarang segera, yaitu
gitu ya, yaitu sulh Hudaybiyah. Nah, sekarang kalian saya kasih kemenangan yang besar, yaitu kalian tidak dibantai oleh orang kafir, kalian diajak berdamai. Itu suatu kemenangan. Mestinya kalian dibantai oleh orang kafir. Nah, gitu ya. Wa kafa aydiyan nasi ankum, Allah telah mencegah mereka dari menzalim membantai kalian. Walitakuna ayah lil mu'minin, agar kalian menjadi tanda pelajaran buat orang beriman selanjutnya. Ini loh, ada orang beriman bela Allah Ta'ala, ditolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilindungi dari orang kafir. Nah, gitu ya. Dan itu tidak saja, wa yahdiyakum siratan mustaqimah, nanti kalian diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menuju kepada jalannya yang lurus. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah saya lanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.